Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, bagaimana kabar hari ini? Pasti masih baik kan? Semangat kan untuk belajar? Nah, kembali lagi bersama Ustazah Wadini. Kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan bab 2, yaitu tentang menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai berdoa. Nah, harus semangat untuk belajar terus ya Ananda. Mari kita mulai belajar. Nah, masih ingatkah Ananda dengan materi sebelumnya? Ayo, ada yang masih ingat dengan pengertian teks pidato persuasif? Ada yang masih ingat persuasif itu apa? Persuasif adalah mempengaruhi. Jadi cara mempengaruhi itu ada 3: etika, emosi, dan logika. Gunakan pendekatan etika, gunakan perasaan audiens, dan buatlah isi ataupun materi dari pidato itu secara masuk akal. Nah, materi kali ini dengan kompetensi dasar menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Adapun tujuan pembelajarannya, Ananda diharapkan mampu untuk mengetahui kalimat gagasan dan pesan yang terdapat dalam teks pidato persuasif, mendeskripsikan isi pidato melalui langkah-langkah menyimpulkan isi pidato, dan yang terakhir memahami isi pidato persuasif. Lalu, bagaimanakah pengertian dari gagasan dan pesan yang ada dalam teks pidato persuasif? Ada yang tahu? Menurut KBBI, gagasan adalah hasil pemikiran ataupun sebuah ide, sedangkan pesan adalah amanat yang disampaikan lewat orang lain. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa kita gunakan ketika menyimpulkan isi pidato itu ada 4 poin. Yang pertama, kita bisa mendengarkan isi pidato persuasif. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Dan yang terakhir, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Kali ini kita akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama itu mendengarkan isi pidato persuasif. Jadi, ketika Ananda sekalian mendengarkan pidato, maka pusatkanlah perhatian pada isi apa yang Ananda simak. Berarti yang Ananda simak adalah pidato kan? Jadi kita harus memperhatikan isi dari pidato tersebut. Jangan sampai ketika kita memperhatikannya, konsentrasi dan fokus kita buyar, nggak ada di tempat, malah konsentrasi ataupun fokus kita itu jalan-jalan. Hal itu bisa menyebabkan pesan yang disampaikan oleh orator tidak terbaca ataupun tidak bisa dirasakan oleh diri kita sendiri ataupun kita yang berperan sebagai audiens ataupun pendengar. Namun, ketika kita melihat secara langsung orang yang berbicara, maka kita bisa memperhatikan gerak-gerik dan bahasa tubuh orator. Yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Nah, untuk menentukan topik itu, kira-kira hal-hal yang menarik apa yang bisa kita jadikan sebagai topik yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah, topik yang menarik tadi diharapkan mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan umum kepada pendengar, sehingga disinilah maksud dari menggugah emosi pendengar itu bisa berperan, karena topiknya itu memberikan kesan bahwa oh, aku harus nih mendengarkan
isi materi ini, harus mendengarkan isi pidato ini, sepertinya menarik dan sepertinya aku bisa mendapatkan wawasan dari sana. Nah, itu salah satu ciri ketika kita memang merasakan topik itu adalah hal yang menarik. Nah, yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Ketika menyimak pidato tadi, catatlah poin-poin penting yang disampaikan oleh orator. Hal ini akan sangat berguna ketika hendak menyimpulkan isi pidato. Jadi, kalau menurut Ananda, ada hal-hal yang menarik ataupun ada hal-hal yang penting, Ananda boleh mencatatnya. Beberapa, lebih dari satu juga boleh, karena itu memang penting dan akan dijadikan sebagai bahan ketika kita menyimpulkan isi pidato. Nah, yang keempat, ada menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Yang pertama, memuat seluruh butir pokok dalam pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang terakhir, bukan merupakan ringkasan isi pidato, melainkan pemahaman pendengar terhadap hal yang disampaikan oleh orator. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa memperhatikan contoh berikut ini ya Ananda. Nah, mari kita baca penggalan dari teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan upaya kita untuk merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya yang ada di negara kita tercinta ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, keragaman budaya di negeri ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal itu pula tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu. Ini artinya perbedaan jangan sampai membuat nilai persatuan dan kesatuan yang sudah lama terjalin menjadi terpecah belah karena perbedaan latar belakang budaya. Bahkan, perbedaan itu seharusnya dijadikan sebagai sumber semangat dan dorongan untuk mempererat nilai-nilai kerukunan sebagai sesama anak bangsa. Nah, berarti di sini dalam penggalan ini, adapun topik yang diangkat adalah nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya. Nah, hal-hal ataupun pokok-pokok pentingnya ataupun poin-poin pentingnya yang ada dalam topik tersebut adalah keragaman budaya di negeri ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Yang butir kedua, perbedaan jangan sampai membuat nilai persatuan dan kesatuan. Nah, sesuaikan dengan instruksi yang Ustazah sampaikan bahwa kita harus mencatat poin-poin pentingnya. Karena dengan mencatat kita dengan gampang akan membuat sebuah simpulan dari teks pidato. Nah, ini kelanjutannya. Setiap dari paragraf ini ada beberapa butir. Dalam satu paragraf bisa mencapai ada 2 butir. Ananda bisa melihat kebudayaan di negara kita semakin kaya dan bervariasi. Keanekaragaman budaya itulah yang perlu kita syukuri. Butir ke-6, butir ke-7, dan butir ke-8. Nah, setelah kita menyusun beberapa butir dengan secara acak masih kita tulisnya, lalu kita bisa menyusunnya menjadi sebuah simpulan. Nah, sudah saatnya kita memperkokoh dan memperkuat nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan di tengah keanekaragaman budaya. Kita perlu mewaspadai berbagai berita bohong yang dapat merusak nilai-nilai kerukunan. Keanekaragaman budaya harus kita jadikan sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat ya Ananda, ketika membuat sebuah simpulan ini tadi, haruslah berdasarkan apa yang kita tangkap dari isi dari pidato tersebut.
memang tetap berpegang erat pada pokok-pokok ataupun ide-ide pokok yang ada di dalam paragraf. Jadi ketika kita sudah menulis ide-ide pokok tadi, kita bisa mengembangkannya dengan kalimat kita sendiri. Dan biasanya simpulan ini cukup dengan satu paragraf 3 kalimat sampai 4 kalimat. Nah, Ananda ustazah yang soleh dan soleha semuanya, kita ketika menyampaikan sesuatu yang baik dan benar, haruslah secara objektif. Jangan berita bohong ataupun hoax yang kamu sampaikan kepada teman-temanmu ataupun orang yang di sekelilingmu. Dan sesama manusia, kita harus saling mengingatkan tentang kebaikan. Sesuai dengan salah satu hadis yang disampaikan, yaitu balighu anil walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Nah, materi kita kali ini memiliki kesimpulan bahwa ketika menyimak sebuah pidato haruslah tetap fokus agar pemahaman yang kita dapatkan benar, dan perlulah mencatat poin-poin penting untuk memudahkan ketika membuat sebuah kesimpulan. Nah, Ananda ustazah sekalian, ustazah harapkan kalian tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan dengan salah satu cara, contohnya seperti sering mencuci tangan menggunakan sabun dan memakan makanan yang bergizi ya Ananda. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.